Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Fatih sallallahu ناشر الأقوام المقربين من صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقوته من دار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأنت الحامين محمد صلى الله عليه وسلم Bapak Ibu dan Muhammad Istiqlal, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmat yang panjang syukur Allah ya. Dan kondisi terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga-moga segala yang kita lakukan diterima oleh Allah dan sebab dan bentuknya kita memberikan pulang dosa-dosa kita, dosa-dosa yang berkenan kita, dosa yang berkenan dosa-dosa kita. Bergabung dalam dosa teman-teman kita anda kita. Allah dosa-dosa berkenan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam negeri mukminin berbuat Allah jadikan anak kita selalu saleh taat Allah taat Rasulnya bukti pada orang tuanya pun terhadap dunia kapanpun suatu waktu daripada Allah dan Islam. على هذه وعلى سبب الصالح إلى حضرة المستقبل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بالسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند السؤال في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبه وبه وعبده ولا يجوز بيع الزرع الأفضل في الأرض إلا بشرط قطعه أو قرعه فإن بيع الزرع على الأرض أو منفردا عنها بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط. ومن باع ثمرا أو زرعا لم يبدو صلاحه لازمه السقي قدر ما تنمو به الثمرة وتسلم عن التلف سواء خلى البائع بين المشتري والبائع أو لم يخل.
ولا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا بسكون الطاء المهملة، وأشار بذلك إلى أنه يعتبر في بيع الربويات حالة الكمال، فلا يصح مثلا بيع عنب بعنب. ثم استثنى المصنف مما سبق قوله إلا اللبن، أي فإنه يجوز بيع بعضه ببعض قبل تتبينه. وأطلق المصنف اللبن فشمل الحليب والرائب والمخيط والحميد، والمئيار في اللبن الكيل حتى يسبق بيع الرائب بالحليب كيلا وإن تفاوت وزنه. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan bai'uz zar'i, menjual tanaman, artinya menjual daripada tanaman-tanaman seperti padi, jagung, al-akhdari, yang masih hijau, fil ardi, yang masih berada di dalam bumi, illa bisyarti qat'ihi, kecuali dengan syarat memanennya, atau qol'ihi, atau dengan cara mencabutnya. Jadi tidak diperbolehkan menjual tanaman-tanaman, tanaman-tanaman di bumi yang masih hijau. Contoh mudahnya seperti padi yang belum menguning, padi yang masih hijau, belum tampak bagusnya, belum tampak layaknya untuk dikonsumsi, yang masih hijau, atau mungkin anggur juga sama, yang masih hijau, belum tampak bagusnya, kecuali dengan syarat langsung dipanen atau dicabutnya. Jadi kalau langsung dipanen diperbolehkan apa adanya, langsung diambil oleh yang punya tanah, yang punya ladang, kemudian dijualnya, siapa yang mau beli itu boleh. Tapi kalau masih dijual tanamannya saja, buahnya, padinya yang masih hijau, yang belum menguning, yang masih berada di bumi tanpa untuk dipanen langsung atau dicabutnya, maka itu tidak diperbolehkan karena masih belum tampak, ini nanti jadi apa enggak, rusak apa enggak, ini belum bisa dipastikan. Nah, fa'in bi'a az-zar'u, fa'in bi'a, maka jika dijual az-zar'u, tanaman al-abdi beserta dengan buminya, au munfaridan, atau dijual secara sendirian, anha, dari bumi, artinya bila mana sebuah tanaman yang masih hijau tadi itu kok dijual, tetapi dijualnya bersamaan dengan juga buminya, dijual juga dengan tanahnya, ladangnya, atau dijual sendirian tetapi ba'da istidadil habbi, setelah menjadi kerasnya biji, jaza, maka diperbolehkan bila syartin, tanpa adanya syarat. Tanaman yang masih hijau, padi yang masih hijau, jagung yang masih hijau, tapi dijual bersamaan juga dengan pohonnya, dijual dengan buminya. Saya jual ini tanamanku sekalian, ini ladangnya saya jual juga, tapi padinya masih hijau, saya jual semuanya, sama buminya, sama tanahnya semuanya. Nah, itu diperbolehkan. Setelah dijual berarti tanggungan daripada si pembeli. Diperbolehkan jika dijual bersamaan dengan tanahnya. Au munfaridan anha, atau dijual tanaman ini tadi yang masih ada di bumi, dijual secara sendiri tanpa dijual dengan tanahnya atau buminya, ba'da istidadil habbi, setelah biji-bijian atau tanaman ini tadi sudah keras,
Seumpamanya padi sudah dipegang itu sudah keras, sudah berisi, ya. Tinggal menunggu waktu aja untuk waktu masa panen. Artinya sudah bisa dipastikan bagusnya, ya, layak konsumsinya. Nah, ini diperbolehkan jaza, maka diperbolehkan bila syaratin tanpa adanya syarat. Jadi kedua hal ini tadi boleh tanaman yang masih hijau tapi dijual bersama dengan bumbunya, atau tanaman yang masih ada di bumi dijual tanamannya saja, ya, tapi setelah buahnya, ya, biji padinya tadi sudah keras, maka itu diperbolehkan tanpa syarat. Artinya tanpa syarat, tidak harus langsung dipanen, tidak. Ya boleh nanti menunggu sampai panen. Kenapa? Karena sudah layak dikonsumsi, sudah nampak jelas bagusnya, ya ini. Kemudian waman, dan siapa orang yang menjual samron sebuah buah zar'an atau tanaman, ya, buah-buahan. Berarti samron itu yang ada apa namanya itu pohonnya, ya, durian, mangga umpamanya, dan lain sebagainya, ya, apel umpamanya, ya. Wazar'an, dan menjual suatu tanaman, ya, tanaman seperti mungkin apa jagung, padi tadi. Lam yabdu, yang belum nampak sholahuhu, bagusnya, ya, samron atau zar'an ini tadi, lazima, maka wajib hu, terhadap orang ini tadi yang menjual apa, sakyuhu, menyiramnya, qadromatanmu, dengan atau sekadar ukuran menjadi naik, ya, bihi, dengan disiram ini at-tamratu, sebuah buah, wataslamu, dan selamat anit talafi, dari kerusakan. Diperbolehkan. Waman ba'a samron, siapa orang kok menjual sebuah buah-buahan atau menjual tanam-tanaman kayak padi, jagung yang belum jelas bagusnya, belum jelas layak konsumsinya, maka diperbolehkan dengan syarat lazimahu sakyuhu, dia wajib, ya, yang menjual tadi, ya, wajib harus menyiramnya terus. Sampai kapan? Sampai nampak buah-buah tadi naik, kelihatan ada perubahan sampai bagus, ya, buah-buahannya bagus, dan diberikan selamat daripada suatu kerusakan. Ya kalau padi, ya sampai tadi itu istidadil habbi, sampai nampak biji-biji padi tadi itu sudah mulai menguning, sudah mulai ke keras. Kalau apa namanya buah-buahan yang lainnya, semuanya mangga atau apa, ya, disiramnya sampai apa namanya itu nampak berubah warna menjadi kuning, ya, semuanya menjadi merah, ya. Anggur semuanya, ya, harus disiram, tidak boleh dibiarkan, ya. Jadi boleh, ya, tapi wajib masih menyiramnya sampai kelihatan, ya, buah tadi atau tanaman tadi selamat dari sebuah kerusakan, ya. Sawaun kholla al-bai'un, baik itu menyerahkan al-bai', orang yang menjual, bainal mustari, di antara orang yang membeli, wal mabi'i, dan barang yang diperjualbelikan, awalam yakhilla, atau tidak menyerahkan, baik sudah diserahkan ataupun belum, ya. Ini yang punya ladang, yang punya tanaman, yang punya pohon harus menyiramnya sampai nampak, ya, ada tanda-tanda naik, tambah bagus buah-buahan atau apa namanya tadi tanaman-tanaman tadi, sehingga selamat dari sebuah kerusakan. Nah, wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan bai'uma, menjual sesuatu barang fihi, yang di dalam barang ini ar-riba, mengandung sebuah riba, dijinsihi, dengan jenisnya barang, artinya dengan barang yang sama. Tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat unsur riba, dijual dengan sesama jenisnya, rutoban, yang dalam kondisi masih basah, ya. Jadi barang yang dijual ini tadi nanti bisa menjadikan unsur riba. Ada unsur ribanya, dijual dengan jenis yang sama dalam kondisi yang masih basah. Kenapa? Nanti kalau kering bisa jadi
ya. Seumpamanya 1 kilo sama-sama 1 kilo, tapi kalau kering nanti beda, tidak sampai 1 kilo. Bisa jadi satunya 1 kilo, atau bisa jadi satunya nyusut, satunya kurang, sehingga tidak diperbolehkan. Ya, bisukun itoi dengan sukunnya huruf to al muhmalati yang tidak pakai titik, wa asyara dan memberikan isyarah bidzalika terhadap hal ini ila annahu yutabaru fi bai'ir ribawiyatin, ya. Jadi segala sesuatu bentuk yang di situ mengandung sebuah unsur riba, halatul kamali, ketika sudah menjadi sempurna, ya, barang tersebut, ya. Di sini dicontohkan fala yasihu, maka tidak sah, masalah umpamanya bai'u inabin, menjual anggur bi inabin dengan anggur. Nah, anggur ini ya bisa menjadi unsur riba. Dijual anggur, dijual dengan sama-sama anggur, tapi dalam kondisi masih basah. Kenapa tidak boleh? Karena nanti kalau sudah menjadi sempurna, menjadi kering, ya, anggur ini nanti timbangannya akan berbeda. Ya. Masih basah sama-sama 3 kilo, ya. Tapi nanti kalau kering bisa menjadi berubah. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, jual beli anggur sama anggur, ya. Ini. Istilahnya berarti tukang menukar anggur, tukar sama anggur yang masih basah. Tidak boleh. Kalau sama-sama kering baru boleh, karena takaran, ya, ukuran daripada anggur itu nanti menggunakan timbangan, bukan menggunakan takaran. Kalau ditimbang bisa jadi anggurnya si A tadi yang asalnya 3 kilo dikasihkan ke B menjadi mungkin cuma karena kering tinggal 2 kilo. Anggurnya si B yang dikasihkan si A tadi sama-sama 3 kilonya, ternyata susutnya cuma sedikit. Artinya ada perbedaan dalam berat, waznan, timbangan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Berarti sama juga seumpamanya padi, ya. Padi yang masih basah, ya, padi yang masih basah itu nanti kan bisa juga kalau kering itu, biarpun seumpamanya sama-sama ketika menukar ini tadi kok seumpamanya 10 kilo sama-sama ditimbang. Kalau kering nanti bisa jadi tidak sama-sama 10 kilo. Ya, tidak sama-sama 10 kilo. Nah, ini benda-benda yang ada unsur mengandung sebuah riba. Nah, ketika sudah sempurnanya dijemur apa segalanya, ya, walaupun dengan kadar panas yang sama dalam waktu yang sama, akan berubah apa ukuran timbangannya, sehingga kalau masih basah tidak diperbolehkan. Ya, nunggu kering dulu. Nah, kalau sudah sama-sama kering, halul kamal, ya, kondisi barang yang sudah sempurna, maka baru diperbolehkan. Kalau masih basah tidak diperbolehkan. Itu mastasna, kemudian mengecualikan al-musannifu, pengarang kitab, mimma, dari suatu barang sabaqo yang telah lewat, qaulahu, ya, illa al-labna, kecuali susu. Nah, kalau susu beda lagi, ya, kecuali susu. Kalau benda-benda yang mengandung riba yang sama-sama basah berarti tidak boleh. Illa al-labana, kecuali susu. Ai fa innahu, karena sesungguhnya labannya juzu diperbolehkan bai'u ba'dihi, menjual sebagian susu dibanding dengan sebagian yang lain. Qabla tajbinihi, sebelum menjadi keju. Kalau susu sama susu dijual, susu sama susu boleh. Ya, tukaran susu sama susu boleh, ya. Wa talaqa al-musannifu, dan Kiai Musannif memutlakan ucapannya al-laban dengan kata susu, fasamila, maka semuanya mencakup al-halibah, susu yang masih cair, warroiba, susu yang kental, wal mahido, susu yang murni, ya, yang murni, yang bersih, wal hamido, susu yang kecut, masam, ya. Nah, boleh, ya, ditukar susu yang cair sama susu kental, boleh, tidak apa-apa. Susu yang sudah ada campuran apa namanya ini, yang masem, dengan susu yang murni boleh, tidak apa-apa.
Wal mi'yaru, kenapa demikian? Wal mi'yaru dan timbangan fil labani di dalam susu, ukuran di dalam susu ini al-kailu itu takaran. Hatta yasiha sehingga sah bai'ur ra'ibi menjual susu kental bil halibi dengan susu yang masih cair. Kailan yang sama-sama ukurannya. Wa in tafawata walaupun selisih keduanya wasnan dalam segi timbangannya. Karena kalau susu ini takaran, pakai takaran bukan pakai timbangan. Ya, pakai takaran bukan pakai timbangan. Ya. Jadi sama-sama takarannya semuanya susunya ini liter ya, pakai liter ya takaran. Susu yang cair 2 liter dijual dengan susu yang kental 2 liter boleh. Walaupun kalau ditimbang itu akan berbeda beratnya antara susu yang cair dengan susu yang kental. Karena ukuran ya timbangan yang dipakai untuk jual beli susu itu adalah takaran bukan dengan pakai timbangan. Ya, ini. Jadi seumpamanya kok sama-sama 2 liternya boleh. Walaupun susu kental ditimbang ternyata seumpamanya ditimbang ini kok ada 3 kilo. Susu cairnya ditimbang seumpamanya kok 2 kilo lebih aja. Tidak masalah. Berbeda ukuran timbangannya tidak apa-apa. Asal sama dalam segi takarannya. Ini kalau jual beli susu dengan susu diperbolehkan. Ya, tapi kalau barang-barang yang masih basah, yang nanti ketika sudah sempurna bisa menjadi berubah ya takaran seperti anggur tadi atau apa namanya padi yang sama-sama masih basah ya atau mungkin juga jagung dan lain-lain sebagainya ya itu tidak diperbolehkan nunggu sampai menjadi sempurna benda-benda tersebut ya sampai menjadi kering ya. Nah ini bab masalah khiyar ya. Kemudian jual beli tentang buah-buahan dan juga jual beli tentang apa namanya tadi tanaman-tanaman yang sudah di ladang. Faslun fi ahkamis salami, pasal yang menjelaskan tentang salam. Salam itu akad pesanan ya. Faslun fasal fi ahkamis salami di dalam menjelaskan tentang hukum-hukum salam. Salam yakni akad pesanan, pesanan. Ini sudah marak kalau sekarang ya jual beli online, atau enggak lewat telepon biasanya ya. Sekarang ya tidak langsung datang atau barangnya bahkan tidak ada. Yang menjual kadang-kadang enggak punya barangnya, ya boleh jadi sah dengan akad salam. Tapi kalau dengan akad jual beli ya. Jual beli maka tidak diperbolehkan. Ya. Jual beli itu kalau barangnya aja belum kita kuasai, belum kita terima, tidak boleh kita jual lagi. Ya. Nah, tapi kalau dengan akad salam, pesanan, bahkan penjual mungkin bisa jadi tidak punya barang. Ya. Bertemu dengan pembeli, carikan saya ini, carikan, temu boleh, tidak apa-apa. Ya. Nah, ini sekarang banyak yang semacam ini. Wahwa yakni salam, wassalafu dan kata salaf, lughatan dalam segi makna, bahasa bimakna wahidan itu maknanya satu, artinya sama. Pesanan, salam dan salaf artinya sama. Ya, sama-sama maknanya yakni pesanan. Pasyar'an dan dalam segi syariat, bai'u syai'in artinya itu menjual sesuatu mausufin yang disifati fidzimmati di dalam sebuah tanggungan. Nah, yang dinamakan akad salam, pesanan, menjual sesuatu yang diberi sifat dalam suatu tanggungan penjualan. Ini namanya salam. Barangnya tidak ada. Ya. Ketemu antara penjual pembeli, barangnya tidak hadir, ya. Barangnya tidak hadir, atau tidak ketemu lewat telepon seumpamanya, ya. Ini barangnya juga penjual tidak punya
barang. Tapi pembeli mengajukan sebuah syarat-syarat. Ini. Penjual, oh ya siap, saya cari. Ya, ini. Kapan? Sebulan lagi, seumpamanya. Oh, boleh, tidak apa-apa. Walaupun penjual tidak punya muslam fair. Barang yang dipesankan tidak ada. Ya, ini barang yang dijual belikan lewat salam tidak punya. Oh, boleh. Ya, ini. Jadi, menjual sesuatu yang diberi sifat mati dalam sebuah tanggungan, ada tanggungan dari muslim ilaih, ya, orang yang menerima pesanan. Wala yasihu, dan tidak sah akad salam ini illa biijabin, kecuali dengan ijab penyerahan, wa qabulin, dan qabul, yakni penerimaan. Salam tidak sah kecuali adanya ijab qabul. Ya. Baik secara langsung bertemu ataupun lewat telepon, ya, boleh. Ya. Tapi semuanya sudah mengatakan ijab, ya, ijab qabul. Ya, ini. Wa yasihu, dan sah salamu salam alan, dengan cara kontan, wa muajjalan, dan dengan cara tempo. Pembayarannya boleh secara kontan maupun secara kredit atau secara di tempo, ya, ditunda, boleh. Ya. Saya tolong carikan anggurnya diberi sifat, anggurnya anggur itu sukari seumpamanya, sekarang ya anggur sukari, ya, berapa kilo seumpamanya, 5 kilo, ya, kapan? Nah, harus ada kapannya. Kalau cuma nanti saya pesan anggur sukari 5 kilo, ya sudah, saya carikan 5 kilo sukari, harganya sekian, dibayar. Ya, tidak ada waktunya. Mana anggur saya? Loh, kan tidak ada waktunya. Kapan saya harus menyerahkan? Bisa setahun lagi saya carikan. Nah, ini pun tidak boleh. Harus ada kapan, ya, kapan waktunya dan di mana menyerahkannya. Ya. Sebulan lagi ya saya siap nyarikan. Nanti tolong dikirim, atau bisa Kak ngambil ke rumah seumpamanya di Samarinda. Oh bisa, saya ambil di Samarinda. Tidak ditentukan tempatnya juga tidak boleh. Bisa jadi nanti ambil di Banjarmasin, ya. Wah, 5 kilo ngambil ke Banjarmasin, ya, pembelinya yang keok. Nah, maka harus jelas. Nanti ada syaratnya menjadi sah akad salam tersebut, ya. Jadi boleh, ya. Satu, harus ada ijab qabul. Oh ya, saya carikan. Ya, saya ijab qabul. Ya, saya terima, ya, pesanannya. Nah, sah lagi dengan cara apa? Boleh dibayar secara kontan, boleh dibayar secara tempo. Gitu. Fa'in atlaqa, ya. Fa'in atlaqa, maka jika dimutlakan assalamu akad salam, in aqada, maka jadi salam tadi halan secara kontan fil as-sahih, menurut kaul yang paling sahih. Ya, ini jadi akad salam harus disifati, ya. Menjual sesuatu yang disifati dalam sebuah tanggungan, artinya barang itu belum ada, tetapi muslim ilaih sanggup untuk memenuhi barang tersebut. Nah, di sini tentunya ada beberapa syarat. Wa innama yasiku, dan menjadi sah. Artinya assalamu salam, akad salam akan jadi sah fima, di dalam sesuatu, ay fi syai'in, di dalam sesuatu, takamala, yang menjadi sempurna, fihi, di dalam sesuatu ini, khamsu syara'ita, 5 syarat. Akad salam, akad pesanan menjadi sah ketika telah terkumpulkan suatu 5 syarat. Kalau sudah ada 5 syarat yang terpenuhi, maka sah akad salam tersebut. Ahaduha, yang pertama, ayyakuna, hendaknya ada al-muslamu fihi, barang yang dipesan, madbutan, itu dibatasi, bisifati, dengan sifat, allati, yang yaktalifu, menjadi berbeda, biha, dengan as-sifat, al-ghuradu, sebuah tujuan, fil muslami fi, di dalam barang yang
dipesan. Bihaitsu yantafi, sekiranya menjadi hilang bisifati dengan sifat tersebut al-jahalatu, ketidaktahuan, fihi, di dalam selam fi'il. Sampai sini dulu. Syaratnya yang pertama, ya, barang yang dipesan harus dibatasi dengan sebuah sifat yang mana dengan sifat itu menjadikan berbeda barang mana yang dipesan. Barang yang seperti apa yang dipesan. Sehingga pula dengan sifat itu, ya, bisa menghilangkan ketidaktahuan akan barang yang dipesan. Artinya dengan sifat yang disebutkan, orang yang muslim ilaih, yang menerima pesanan ini sudah tahu, oh berarti barang yang diinginkan seperti ini. Nah, bukan lagi dia kayak apa ya barang yang dipesan ini. Nah, artinya sifat-sifatnya sangat jelas. Dibatasi dengan sebuah sifat yang jelas, sehingga barang yang dipesan tadi itu sudah seakan-akan sudah menjadi nyata di dalam benak pikiran muslim ilaih, orang yang pesani. Ya, contoh kayak tadi mungkin, atau baju seumpamanya. Saya pesan baju koko, warnanya putih, ukurannya XL seumpamanya, kainnya kain yang ini. Nah, berarti sudah ada gambaran, ya. Ada gambaran, berarti yang dipesan satu baju koko warna putih, bahan kainnya dari kain ini, ukurannya XXL. Nah, ini namanya disifati. Berarti selain putih, selain daripada yang sifat-sifat disebutkan, tidak termasuk. Ya, tidak termasuk. Ya. Atau sampai seumpamanya pesan barang yang lainnya, zaman sekarang apa? Kayu seumpamanya, ya, ke mebel, ke galangan, ya, telepon seumpamanya, atau langsung ada kayu, enggak ada. Saya pesan kayu, ya, ulin seumpamanya, ukurannya 510, nah jumlahnya sekian seumpamanya, ya. Nah itu jelas, berarti yang dipesan kayu ulin ukurannya 510, jumlahnya sekian seumpamanya. Itu jelas. Berarti selain ulin yang enggak 510, enggak biarpun ulin tapi ukurannya 10, berarti enggak masuk, ya. Jadi dengan sifat yang disebutkan oleh orang yang berpesan, orang yang memesan tadi, maka sudah nampak jelas gambaran barang tersebut pada orang yang dipesan. Ya, jadi syarat yang pertama harus disifati, dibatasi dengan sifat-sifat yang mana dengan sifat itu, ya, menjadi berbeda tujuan daripada barang yang dipesan. Berarti tujuan barang yang dituju ini seumpamanya kayak anggur tadi seumpamanya, ya, anggur kurma apa seumpamanya, kurma ajwa, ya, berapa ukurannya, timbangannya sekian seumpamanya, berarti kurma yang ajwa. Yang sudah masak apa yang masih muda, ajwanya yang sudah masak seumpamanya, bukan yang masih muda. Disifati. Berarti biar kurma ajwa, tapi kalau yang masih, ya, muda, ya, masih balki itu kurma muda, berarti tidak masuk, dia pun sama-sama ajwa, ya. Kemudian ukurannya berapa kilo, semuanya 5 kilo. Nah, ini berarti sifat-sifat yang disebutkan, berarti harus disifati, ya. Ini syarat yang pertama.